Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menyita uang asing dolar Amerika senilai 23 miliar rupiah dari kasus korupsi dana participating interest atau dana PI 10% pada proyek pengeboran minyak bumi. Proyek dikelola dua BUMD milik Pemprov Lampung, yakni PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB, anak cabang dari PT Laju Jaya Utama atau PT LJU. Penyitaan dilakukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Menurut pihak Kejati, modus korupsi pengelolaan dana PI yakni menghapus laporan keuangan proyek dari pembukuan perusahaan. Penyitaan uang dari dugaan kasus korupsi pengelolaan dana PI telah dilakukan penyidik sebanyak 3 kali. Pada November lalu, penyidik Kejati telah menyita uang lebih dari 61 miliar rupiah. Meski jumlah uang yang disita mencapai lebih dari 84 miliar rupiah dan telah memeriksa 27 saksi, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini. Tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% di wilayah kerja Wika Oses senilai 17.286.000 US dollar. Bertepatan dengan Hari Hartodia ini, tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan pemblokiran terhadap mata uang asing sebesar 1.433.497,78 sen US dollar dan penyitaan agar tidak merugikan keuangan negara yang lebih besar lagi. Dana participating interest 10% yang diterima BUMD, PT LJU, dan PT LEB bersumber dari Pertamina Hulu Energi dengan total proyek 271 miliar rupiah. Untuk diketahui, dana participating interest adalah besaran maksimal yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama. Tujuan dari Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral atau SDM tersebut yaitu untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan minyak bumi dan gas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menyukseskan acara sosialisasi hukum ini. Para kepala desa diimbau untuk berhati-hati mengelola dana desa. Pasalnya banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Imbauan ini disampaikan kepada 126 kepala desa sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu Senin pagi. Menurut pihak Kejaksaan, dana desa hanya boleh ditarik sesuai kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, pihak desa harus melampirkan surat pertanggungjawaban, faktur yang valid, serta pembangunan fisik harus sesuai rencana anggaran biaya. Penggunaan dana desa juga harus transparan dan akuntabel. Jelas dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga adanya kebocoran dalam penggunaan dana desa dapat dimitigasi. Ada rencana turun ke pokok-pokok Pak? Yang jelas ini kan kami ada dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu ada penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan program jaga desa. Mungkin akan kami lakukan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga tata kelola dalam penggunaan dana desa lebih baik lagi. Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pidana Khusus, pihaknya telah menangani 433 kasus korupsi yang sebagian besar merupakan kasus korupsi dana desa dan melibatkan mantan kepala desa serta beberapa anak buahnya. Modus korupsi para terdakwa hampir sama, yaitu membuat kegiatan fiktif atau menggelembungkan biaya belanja yang dibiayai anggaran dana desa atau ADD. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung telah padam sepenuhnya pada Selasa siang. Aktivitas di TPA Bakung kini sudah kembali normal. Menurut petugas, kebakaran TPA Bakung terjadi selama 3 hari.
Pemadaman melibatkan petugas damkar, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, serta mengerahkan 16 unit mobil damkar dan beberapa unit alat berat ekskavator. Kendala pemadaman karena banyak titik api yang berada di bawah tumpukan sampah, hingga kedalaman lebih dari 1 meter. Ini jam 13:20. Api bisa padam setelah terbantu curah hujan yang tinggi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Namun petugas menduga api dipicu karena meningkatnya suhu panas dalam gunungan sampah. Alhamdulillah api berhasil kita padamkan tepat pada pukul 18.00 hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Artinya kurang lebih hampir 3 hari kita berada di lokasi di TPA Bakung. Kemudian juga kita total sudah menerjunkan kurang lebih 22 unit armada pemadam kebakaran, kemudian juga sebanyak 74 orang personil, kemudian juga dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup, mobil tangki suplai air sebanyak 4 unit, mobil suplai dari BPBD sebanyak 2 unit, kemudian juga kita dibantu 3 alat berat, 2 alat berat dari Dinas PU dan 1 alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Kebakaran besar tempat pembuangan akhir Bakung terjadi pada akhir pekan lalu. Kobaran api cepat membesar dan meluas karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Asap tebal dari kebakaran juga mengarah ke hutan, sehingga tidak terlalu banyak berdampak kepada warga yang tinggal di sekitar TPA Bakung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.